Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam perenungan singkat perekat Kamis 26 November 2020. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita di hari ini, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini, karena Engkau telah menolong memberkati kami dalam sepanjang malam yang telah kami lewati. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian kecil daripada firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan, saya memberi judul renungan, kehidupan adalah buah dari tindakan, dengan penekanan ayat yang ke-7 C. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sahabat perekat yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani adalah buah dari tindakan kita sendiri. Saat apa yang kita lakukan baik, maka kita akan memetik yang baik pula. Namun apa yang kita lakukan buruk, maka yang kita petik pun hasilnya akan buruk. Sahabat perekat, kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa kita. Saat kita menjadi kecewa, sakit hati, ataupun mengalami kepahitan, jangan pernah mengutuk orang lain atau menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri kita sendiri, karena kita tidak bisa mengampuni ketika hati kita penuh dengan kasih dan mulut kita senantiasa memperkatakan tentang kebaikan dan senantiasa mengucap syukur, maka hidup kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Olehnya itu, sahabat perekat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang yang baik dimanapun kita berada. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah membalas dengan kejahatan. Tanamlah kebaikan pada hati orang yang membenci kita. Kelak Tuhan akan membuat hidup kita berbuah berkat yang lebat. Terpujilah Kristus. Amin.
Mari berdoa. Ketika kami sudah merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sungguh ya Tuhan, ada sukacita damai sejahtera yang senantiasa kami rasakan. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan itu akan menjadi spirit bagi kami untuk menapaki hari ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Berdoa akan jemaat-Mu Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Via Dolorosa Makassar. Kiranya Engkau senantiasa menolong, memberkati dalam segala keberadaan hidup keluarga jemaat-Mu masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa akan hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Sandra dan keluarga. Biarlah kiranya hamba-Mu ini senantiasa merasakan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Dan Allah Bapa di surga senantiasa menolong, memberkati keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anak, senantiasa sehat sejahtera selalu dalam menapaki hidup ini. Inilah kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan singkat. Tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati. Salam.